Ayo, kita pergi dari sini. Suara Murong Yu terngiang di telinga Xiao Zi, Big Black Dog, dan Zhou Dong, membuat Xiao Zi dan yang lainnya merasa tidak bisa dijelaskan. Saat wanita berpakaian putih itu muncul, penonton secara ajaib menjadi tenang. Pada saat yang sama, Murong Yu akhirnya melihat wanita berpakaian putih di panggung tinggi. Saat dia melihat wanita berpakaian putih itu, wajah Murong Yu berubah drastis, lalu dia mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan pergi. Kakak, mengapa kamu pergi? Kakak perempuan itu belum mulai melempar hydrangea. Xiao Zi cemberut dan menatap Murong Yu dengan enggan. Kakak tiba-tiba teringat bahwa masih ada sesuatu yang harus dilakukan, kita tidak bisa tinggal di sini lagi, jelas Murong Yu. Tidak bisakah kamu melakukannya nanti? Little Zi ingin melihat kakak perempuan melempar hydrangea, dan Xiao Zi menginginkan hydrangea. Kakak, kamu baru saja berjanji pada Xiao Zi, kamu tidak bisa kembali. Sudah, mengapa kamu pergi tanpa menyapaku ketika kamu datang? Pada saat ini, suara merdu tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu. Wajah Murong Yu berubah lagi, lalu dia berkata kepada Xiao Zi, jika memang begitu, maka jangan pergi. Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap wanita berpakaian putih di panggung tinggi sambil tersenyum. Pada saat ini, wanita berpakaian putih itu juga menatap Murong Yu, cantik, dari panggung tinggi. Orang yang tidak tahu mungkin mengira mereka memiliki kaki di antara mereka. Faktanya, rambut Murong Yu hampir meledak. Karena pada saat ini, niat membunuh yang sangat ganas dan mengerikan meledak dari mata wanita itu, dan ditembakkan ke arah Murong Yu. Jika matanya bisa membunuh, Murong Yu pasti sudah dibunuh oleh wanita berpakaian putih ini. Merasakan niat membunuh yang ganas dari wanita berpakaian putih itu, Zhou Dong, yang berdiri di samping Murong Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Tiba-tiba, niat membunuh Murong Yu menghilang dalam sekejap. Nyonya, apakah jari-jarimu bagus? Murong Yu menatap wanita berpakaian putih itu sambil tersenyum, seolah menyapa. Namun, mendengar kata-kata ini di telinga wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan membuatnya semakin agresif dan membunuh. Wanita berpakaian putih ini adalah wanita misterius dari Xuanzong. Karena itu, ketika Murong Yu melihat wanita ini, dia ingin pergi. Hanya saja, karena Xiao Zi, dia gagal pergi. Wanita ini akan melempar hydrangea, apa idenya? Pikir Murong Yu dalam hati. Dalam kapasitasnya, tidak perlu melempar hydrangea. Tapi sekarang dia hanya ingin melempar hydrangea dan merekrut suaminya. Pasti ada konspirasi dalam hal ini. Murong Yu diam-diam waspada. Bajingan kecil ini benar-benar muncul di sini lagi. Aku akan secara pribadi mengalahkanmu setelah masalah ini. Mu Liyue berpikir sambil menggertakkan giginya. Jari-jarinya yang terbakar masih belum sembuh. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa memperbaiki jari yang terbakar dalam hidupnya. Pada saat ini, seorang wanita parubaya datang ke platform tinggi dan mengucapkan beberapa patah kata ke bawah, dan kemudian Mu Liyue mulai melempar hydrangea. Mengenai apa yang dikatakan wanita parubaya itu, Murong Yu, yang sedang merenung, tidak memperhatikan. Ketika dia bereaksi dari erangan dan mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa sesuatu yang bersinar merah menghantam kepalanya. Apa-apaan ini? Murong Yu terkejut, dan karena naluri, tangannya yang besar segera terulur dan meraih benda merah itu langsung ke tangannya. Oke, kakak menangkap hydrangea itu. Kakak menangkap hydrangea itu. Tepat ketika Murong Yu meraih benda merah itu, yaitu hydrangea, ungu kecil di lengan Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Ayo, terlihat sangat bersemangat. Apa? Hydrangea? Murong Yu terkejut, dan reaksi pertamanya adalah melempar hydrangea ini. Bajingan kecil, jika kau berani membuang bunga hortensia ini, aku akan membuatmu tak terpisahkan dari kota Jiangsu. Tepat ketika Murong Yu ingin membuang bunga hortensia itu, suara kejam Mu Liyue terngiang di telinganya. Rebut bunga hortensia itu. Melihat bunga hortensia itu langsung ditangkap oleh Murong Yu begitu dibuang, orang-orang di sekitar Murong Yu berteriak, lalu bergegas menuju ke arah Murong Yu. Zhou Dong mendengus dingin, melepaskan sedikit tekanan dari Dewa Mendalam 9 Surga. Tiba-tiba, tak seorang pun bisa mendekati sisi Murong Yu.
Hal ini membuat Murong Yu yang sedang memegang bunga hortensia itu mengumpat Zhou Dong dalam hatinya. Bajingan, kekacauan apa yang kau buat saat ini? Biarkan saja mereka bergegas untuk merebut bunga hortensia itu. Namun, Zhou Dong tidak tahu pikiran sebenarnya dari Murong Yu. Ia baru saja melihat Murong Yu dan mengambil bunga hortensia itu untuk pertama kalinya, ia mengira Murong Yu menginginkan bunga hortensia ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa Murong Yu sama sekali tidak menginginkan bola ini. Selamat, kakek Heksi. Saat Murong Yu menangkap bunga hortensia, beberapa orang muncul di sampingnya dengan kuat untuk membantunya berdiri. Dan wanita parubaya yang muncul di panggung tinggi sebelumnya mengucapkan selamat kepada Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Selamat untuk adikmu. Murong Yu hampir mengumpatnya. Tuhan tahu, dia tidak tertarik dengan ini atau apapun. Auzu.com. Silakan pergi ke rumah tuan kota untuk mandi dan berganti pakaian, lalu menikahlah dengan nona muda. Wanita parubaya itu menarik Murong Yu, tetapi para penjaga rumah tuan kota menyingkirkan kerumunan dan memimpin Murong Yu dan kelompoknya menuju rumah tuan kota. Ditarik erat oleh wanita parubaya ini, Murong Yu ingin menangis tanpa air mata. Dia ingin pergi dari sini, tetapi mendapati bahwa dia terkunci erat pada suatu sosok. Murong Yu sangat yakin bahwa bahkan jika dia hanya menunjukkan ide untuk melarikan diri ke sini, maka orang ini akan segera menembak dirinya sendiri sampai mati. Dia hanya berada di alam keabadian, meskipun dia memiliki kekuatan alam keabadian emas, penguasa kesadaran ilahi ini benar-benar terlalu kuat. Sangat mudah bagi lawan untuk membunuhnya. Bahkan jika Zhou Dong adalah dewa mendalam 9 surga, dia sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bukannya kekuatan lawan harus lebih kuat dari Zhou Dong, itu hanya disengaja dan tidak disengaja. Anjing hitam besar di sini. Murong Yu langsung memanggil anjing hitam besar itu dan mengikatkan hydrangea besar di leher anjing hitam besar itu. Apakah kamu tidak mencari suami mertua? Carilah anjing hitam besar, pikir Murong Yu dengan kesenangan yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Mu Liyue, yang diam-diam mengawasi Murong Yu, melihat kejadian ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Anak brengsek, tunggu saja apakah aku tidak akan mengambil kulitmu. Setelah memasuki rumah tuan kota, Murong Yu ditarik untuk mandi dan berganti pakaian. Selama proses ini, Xiao Zi dan anjing hitam besar itu dipaksa keluar darinya. Dengan cara ini, pikiran Murong Yu untuk melarikan diri juga terhapus. Dia tahu bahwa ini pasti ide Mu Liyue. Dia tahu bahwa dia memiliki Hetu Luoshu dan dapat membawa mereka pergi dari rumah tuan kota. Dan sekarang mereka membawa Xiao Zi dan yang lainnya, dengan karakter Murong Yu, dia secara alami tidak akan meninggalkan mereka sendirian dan melarikan diri sendiri. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Melihat bahwa dia mengenakan pakaian pengantin pria merah, berdandan dan berseri-seri, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Apakah wanita itu benar-benar ingin menikahi seseorang? Atau apakah ini hanya konspirasi? Murong Yu bahkan meragukan apakah apa yang disebut pelemparan hydrangea oleh Mu Liyue adalah konspirasi terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak, cepat atau lambat, tetapi ketika dia muncul di kota Jiangsu, dia akan melempar bunga hydrangea untuk mengundang kerabat. Murong Yu benar-benar punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah konspirasi terhadap dirinya sendiri. Menyembah dunia, Murong Yu mandi dan berganti pakaian, dan setelah berganti pakaian resmi pengantin pria, dia diseret ke aula utama kota. Di sini, dia bertemu dengan penguasa kota-kota Jiangsu dan beberapa penguasa Xuanzong. Hanya saja Murong Yu tidak berminat untuk berurusan dengan mereka. Dia selalu keras kepala. Meski begitu, rumah penguasa kota sangat bersemangat dan sangat ramai. Kirim ke kamar pengantin. Pada akhirnya, Murong Yu dan Mu Liyue dibantu dan dikirim ke kamar pengantin. Sudah berakhir, wanita ini pasti akan melakukannya sendiri. Setelah semua orang pergi, Murong Yu mendesah dalam hatinya. Benar saja, Mu Liyue merobek cadar merah yang menutupi wajahnya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Awalnya, Murong Yu duduk di kursi. Ketika dia melihat Mu Liyue datang sambil tersenyum, dia melompat dari kursi dan mundur beberapa langkah. Suamiku, kita sekarang adalah suami istri, apa yang bisa aku lakukan padamu? Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sekarang,
apakah kamu ingin memiliki kamar pengantin bersamamu? Suara lembut itu terus mengalir ke telinga Murong Yu. Jika itu adalah pria lain, aku takut dia akan melompat ke atasnya. Namun, Murong Yu mundur beberapa langkah dan berkata, "Nyonya, tolong hargai diri sendiri. Kamu adalah istri Xuanzong, aku tidak berani dicintai. Lagi pula, semua ini dipaksakan olehmu, bukan yang aku inginkan." Sambil berbicara, Murong Yu mundur beberapa langkah lagi, seolah-olah aku tidak akan memiliki kamar pengantin bersamamu. Bentak, Mu Liyue menepuk meja, alisnya terangkat, dan dia berkata dengan dingin kepada Murong Yu, "Apakah kamu membenciku? Jangan berani, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Jika kamu kuat, aku tidak bisa menolak," kata Murong Yu ringan. Sebenarnya, yang dia maksud adalah tidak menyukai latar belakang Mu Liyue. Dengan seorang istri, dia tidak akan pernah terlibat. Selain itu, Zhao Ziqing selalu menjadi satu-satunya di hatinya. Mungkin, ada Yu Mengqing yang lain, siapa tahu. Apakah kamu benar-benar bukan kamar pengantin? Mu Liyue mencibir sambil menatap Murong Yu. Murong Yu hanya mencibir, dia tidak akan pernah memiliki kamar pengantin dengan Mu Liyue. Yah, karena aku tidak memiliki kamar pengantin, aku tidak akan memaksanya. Mu Liyue tiba-tiba tertawa, "Selama aku minum segelas anggur ini, aku akan membiarkanmu dan teman-temanmu meninggalkan rumah penguasa kota." Melihat gelas anggur di tangan Mu Liyue, Murong Yu mengambilnya dan mendongak dan meminumnya. Bahkan jika gelas anggur ini beracun, dia tidak takut. Dengan kekuatan pohon kehidupan, racun biasa tidak berpengaruh padanya. Namun, begitu Murong Yu meminum anggur itu, dia merasa seluruh tubuhnya mulai terasa panas. Sudah berakhir, sudah diperhitungkan. Tubuh makhluk abadi, bahkan benda langit yang kacau, memiliki banyak racun yang dapat membunuh makhluk abadi. Beberapa ahli racun hampir dapat membunuh orang tanpa terlihat dengan racun. Dan ahli racun semacam ini tidak jarang di dunia peri, dan bahkan ada banyak aliran racun di dunia peri. Namun, Murong Yu belum pernah bertemu dengan ahli racun. Dan dia merasa bahwa meskipun Mu Liyue kuat, dia bukanlah ahli racun. Selain itu, dengan kekuatannya dan kekuatan pohon kehidupan, begitu racun biasa memasuki tubuhnya, dia dapat melautkannya dan membuatnya tidak terlihat. Namun, ketika Murong Yu meminum segelas anggur Mu Liyue, dia merasa bahwa dia berada di tengah. Seluruh tubuhnya panas dan berdarah semakin kuat, dan sesuatu yang disebut sifat hewani meledak dengan cepat dan cepat. Selain itu, sifat binatang ini secara bertahap mencabik-cabik kewarasannya dan menenggelamkannya. Terutama melihat Mu Liyue yang tersenyum manis di sampingnya, mata Murong Yu memerah, dan ada semburan raungan rendah di tenggorokannya. Namun, Murong Yu selalu orang yang sangat bijaksana, dan ketika dia menyadari ada yang tidak beres, dia mulai meredakan keresahan itu dengan kekuatannya yang gila. Hanya saja, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tetap tidak dapat mendeteksi adanya kelainan apapun di tubuhnya. Itu hanya untuk sementara menekan keresahan itu. Semakin lama kamu menekannya, semakin kuat jadinya saat meletus. Mu Liyue menatap Murong Yu, matanya yang besar dan berair berubah menjadi senyum berbentuk bulan sabit, sangat indah. Hanya saja wajah cantik Mu Liyue menatap mata Murong Yu saat ini, tetapi itu membuatnya gatal karena kebencian. "Apa yang kamu minum untukku?" Murong Yu menatap Mu Liyue dengan kejam, dan bertanya dengan suara yang dalam. Mu Liyue tersenyum, "Kamu dan aku sudah menjadi suami istri, bagaimana mungkin aku rela memberimu racun? Itu hanya sesuatu untuk menambah kesenangan." "Afrodisiak." Murong Yu menggertakkan giginya dan menatap Mu Liyue. Wanita ini pasti memberi dirinya afrodisiak. Namun, afrodisiak biasa sama sekali tidak berguna. Obat semacam ini sama sekali tidak memiliki penawarnya, bahkan jika itu adalah kaisar atau bahkan kaisar, itu tidak dapat diselesaikan setelah terkena. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Mu Liyue menatap Murong Yu, Qian Qianyu mengusap tangannya dengan ringan di depannya. Dengan desir, jubah merahnya yang meriah tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang putih seperti lemak sapi. Melihat pemandangan ini, pikiran Murong Yu tiba-tiba melewati tubuh putih dan tanpa cacat yang dilihatnya ketika dia baru saja naik ke dunia peri. Secara bertahap, hantu dalam pikirannya tumpang tindih dengan tubuh wanita cantik di depannya. Sepotong
Dada yang tinggi dan renyah, 2 buah ceri merah muda, perut rata dan hutan misterius. Melepas pakaiannya di depan seorang pria, bahkan Mu Liyue pun tersipu malu. Ini pertama kalinya. Meskipun Mu Rongyu pernah melihatnya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif. Karena malu, kulit Mu Liyue di sekujur tubuhnya menunjukkan warna merah samar, ditambah dengan tubuhnya yang sudah sangat menarik, semuanya tampak semakin menggoda dan menggoda. Melihat pemandangan ini, Mu Rongyu merasa kegelisahannya semakin parah. Sifat binatang seperti itu akan mencabik-cabik akal sehatnya sendiri. Bajingan kecil, musuh kecil. Meskipun aku istri Xuanzong, aku jelas putri sulung Huang Hua. Kamu tidak menyukai tubuhku. Aku tidak akan memberikan tubuhku kepadamu jika aku tidak punya pilihan lain. Saat memikirkan kesedihannya, mata Mu Liyue tiba-tiba menjadi merah. Orang-orang di Jiangsu baru saja tahu bahwa dia adalah istri misterius Xuanzong. Tetapi siapa yang tahu identitas aslinya? Jika bukan karena ketidakberdayaan, bagaimana dia bisa melempar hydrangea untuk memberi isyarat? Selain itu, dengan kekuatannya, jika dia tidak bermaksud melakukannya, bagaimana dia bisa melempar hydrangea ke sini? Dan bunga hortensia itu diberikan kepada Mu Rongyu. Mu Rongyu berdiri di tempatnya, dan di dalam hatinya, sifat hewani yang tumbuh liar itu bertarung dengan sengit dengan satu-satunya jejak akal sehat yang tersisa. Pada saat ini, dia merasakan bunga nefrite harumnya yang hangat ada di lengannya, dan dia dipeluk oleh tubuh yang hangat. Aroma perawan bahkan lebih menyengat. Pada saat yang sama, dia bahkan merasa bibirnya ditutupi oleh sesuatu yang lembut tetapi sedikit dingin. Mu Liyue lah yang secara otomatis memeluk Mu Rongyu dan mencium Mu Rongyu. Setelah meminum afrodisiak itu, kewarasan Mu Rongyu hampir diliputi oleh sifat hewani yang gila itu. Pada saat ini, Mu Liyue mengambil inisiatif untuk mempostingnya. Bagaimana mungkin Mu Rongyu bisa menahannya? Mengaum. Mu Rongyu mengeluarkan raungan yang dalam di tenggorokannya, dan satu-satunya jejak akal sehat di dalam hatinya langsung terkoyak oleh sifat hewani. Segera, dia mengangkat Mu Liyue dan bergegas ke tempat tidur besar. Malam musim semi bernilai $1000. Malam ini Mu Rongyu gila, dan mengenai seberapa gilanya dia merasa sedikit lemah dengan kekuatannya saat ini. Kalau begitu, kamu tahu betapa gilanya itu. Bahkan lebih lemah dari pertarungan hidup dan mati dengan peri emas. Setelah fajar menyingsing, Mu Rongyu akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Setelah terbangun, ia menemukan ada sesuatu yang menekannya. Saat menoleh, ia menemukan bahwa Mu Liyue lah yang menekannya. Pada saat ini, Mu Liyue menekan separuh tubuhnya ke tubuhnya, dan ekspresinya sangat damai dalam tidurnya. Auzu.com Mu Rongyu menatap Mu Liyue seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia dekat, dan juga pertama kalinya dia menatap Mu Liyue dengan serius. Pada saat ini, Mu Liyue memejamkan matanya sedikit, dan dia tidur dengan sangat nyenyak. Tampaknya tidur di samping Mu Rongyu terasa nyaman, dengan senyum manis di wajahnya. Tiba-tiba, Mu Liyue sedikit mengernyitkan alisnya, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Segera setelah itu, tampaknya mengungkapkan sedikit kelegaan, yang sangat rumit. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Mu Rongyu sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Dia ingin mendorong Mu Liyue menjauh dan pergi dari sini. Hanya melihat wajah damai Mu Liyue dan momen malam musim semi tadi malam, Mu Rongyu tidak tahan lagi. Bahkan jika Mu Rongyu tidak mau mengakuinya, maka malam musim semi tadi malam adalah fakta. Bagi wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya, suasana hati Mu Rongyu rumit. Awalnya, Mu Rongyu tidak memiliki kasih sayang terhadap Mu Liyue. Dan identitas wanita macam apa dia? Wanita yang sudah menikah. Aku benar-benar tidur dengan seorang wanita yang sudah menikah di aula ibadah, dan tidur selama 1 malam, menjadi suami istri. Tiba-tiba, hati Mu Rongyu merasa kesal. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia secara alami menganggap Mu Liyue sebagai wanitanya sendiri. Setiap pria yang tahu bahwa wanitanya adalah wanita orang lain akan kesal. Oke, dalam ketidaksenangannya, Mu Rongyu tiba-tiba melihat spray putih, tetapi sekarang sedikit merah. Mungkinkah dia masih seorang gadis bunga kuning? Wajah Mu Rongyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, ketika dia melihat jejak yang tumpah di tempat tidur, wajah tuanya memerah tanpa sadar. Itu gila tadi malam.
Apakah kamu masih membenciku? Pada saat ini, suara samar terdengar di telinga Murong Yu. Tidak apa-apa, aku tidak pernah membencimu. Murong Yu menyangkalnya. Dia memang tidak menyukai Mu Liyue sebelumnya. Tetapi setelah melihat warna merah yang jatuh di spray, dia segera berubah pikiran. Aku istri Xuanzong. Mu Liyue menatap Murong Yu dengan tatapan pucat. Terlepas dari statusmu sebelumnya, kau akan menjadi wanitaku mulai sekarang. Murong Yu berbalik dan menekan Mu Liyue, matanya menatap mata Mu Liyue, dan berkata dengan mendominasi. Kau sangat sombong. Senyum muncul di wajah Mu Liyue, tetapi matanya sedikit merah. Aku sangat sombong. Kau benar-benar orang jahat. Wajah Mu Liyue tiba-tiba memerah, karena dia merasakan reaksi Murong Yu lagi. Saat memikirkan kegilaan tadi malam, wajah Mu Liyue memerah. Memang, aku orang jahat yang tidak dapat kau bayangkan. Murong Yu tersenyum sedikit, menundukkan kepalanya dan mencium mulut kecil Mu Liyue. Tadi malam, kamu yang memegang kendali penuh, dan sekarang aku yang memegang kendali. Mu Liyue melepaskan diri dari ciuman Murong Yu dan berbalik untuk menekan tubuh Murong Yu. Sejak saat itu, pertarungan besar kembali terjadi. Setelah gairah memuncak, Murong Yu memeluk Mu Liyue dan bertanya, "Kenapa? Kenapa? Kamu tahu apa yang aku tanyakan? Apakah kamu benar-benar mengira aku wanita jalang, wanita yang dengan santai mencari calon suami?" Mu Liyue menghela napas dan berkata dengan sedih. Setelah menjadi wanita Murong Yu, identitasnya berubah tanpa disadari. Dia bukan lagi wanita jangkung, tetapi wanita mungil yang didominasi oleh Murong Yu. Tidak, kamu seharusnya tidak mengalami kesulitan. Murong Yu menatap langsung ke mata Mu Liyue dan berkata, apakah kamu menyadari bahwa kekuatanmu telah meningkat? Mu Liyue tiba-tiba bertanya. Murong Yu memeriksa, lalu menatap Mu Liyue dengan ekspresi terkejut, aku telah mencapai tahap sangsian akhir. Aku telah meningkat 2 alam kecil, ada apa? Latihanku setara dengan kultivasi ganda. Jika kau berlatih latihan ini, jika kau tidak menggabungkannya dengan seorang pria, kau akhirnya akan mengalami ledakan tubuh. Jadi, apakah kau melempar Hydrangea untuk merekrut suamimu? Murong Yu sedikit mengernyit. Bukannya aku melihat teman kecilmu datang ke Jiangcheng, kalau tidak, aku lebih baik mati daripada melempar Hydrangea. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau sangat beruntung mendapatkan Hydrangea? Bahkan jika kau tidak datang, tidak masalah, apa yang kumiliki adalah cara untuk membuatmu menerima Hydrangea ini. Murong Yu memutar matanya, kapan kau melihatku? Itu dimulai ketika kau membakar jariku. Mu Liyue menatap Murong Yu dengan tatapan pucat, dan menatap jari yang terbakar dengan ekspresi yang sangat pahit. Murong Yu tersenyum dan meraih tangan Mu Liyue, tenang, aku akan membantumu pulih. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Mu Liyue merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya dari tangan Murong Yu, dan kemudian dia terkejut melihat jari-jari yang rusak yang tidak dapat dia pulihkan meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, ia pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Api yin dan yang dapat membakar seluruh dunia. Hasrat fisik yang terbakar oleh api yin dan yang harus dipulihkan seperti biasa, kecuali jika memiliki kekuatan yang sangat kuat, jika tidak maka akan sangat sulit. Sama seperti Mu Liyue, sebelumnya, kekuatannya telah mencapai alam dewa mendalam 9 surga, tetapi dia masih belum dapat memulihkan jarinya yang terbakar. Pada saat ini, di bawah pemulihan kekuatan hidup, bagian jari Mu Liyue yang terbakar dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, Mu Liyue terkejut melihat bahwa jarinya telah pulih seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Dalam hal ini, Mu Liyue merasa sangat terkejut. Ketika saya hendak mengajukan pertanyaan, saya merasakan bahwa kekuatan untuk memperbaiki jari-jari saya telah melewati lengan saya dan memasuki tubuh saya. Di mana kekuatan itu lewat, Mu Liyue tiba-tiba merasa bahwa tubuh fisiknya lebih murni, dan kekuatannya tampaknya meningkat. Jangan bergerak, saya akan membantu Anda menempa tubuh Anda, kata Murong Yu sambil menahan Mu Liyue yang sedang berjuang. Dia menemukan bahwa meskipun Mu Liyue jauh lebih kuat darinya, tubuh fisiknya jauh lebih rendah darinya. Jika dia kuat, dia pasti tidak akan menjadi lawan Murong Yu hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Mu Liyue mengangguk,
dan dia berbaring di pelukan Murong Yu dan menatap Murong Yu dengan tenang, dengan senyum manis di wajahnya. Apa yang kamu lihat? Setelah waktu yang lama, Murong Yu akhirnya menenangkan tubuh Mu Liyue lagi, dan baru kemudian dia menyadari tatapan Mu Liyue setelah menarik tangannya. Wajah Mu Liyue sedikit memerah, tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak punya bunga di wajahku. Murong Yu menyentuh wajahnya, merasa tidak ada yang membuatnya terlihat bagus. Aku hanya ingin melihatmu. Mu Liyue menatap Murong Yu dengan tatapan pucat, tidak mungkin. Baiklah, kamu dapat melihatnya sesuka hatimu. Murong Yu tersenyum tipis, baiklah, tubuh fisikmu telah kutempa, dan aku yakin tubuhmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tubuhmu belum mencapai batasnya, jadi aku akan terus memberimu beberapa kali penempaan, dan tubuh fisikmu akan menjadi lebih kuat. Mu Liyue melihat tubuhnya. Ada sisa-sisa dari malam musim semi dan noda pada daging yang telah ditempa di mana-mana, wajahnya memerah tanpa sadar. Kamu keluar dulu, aku ingin mandi. Mu Liyue mendorong Murong Yu keluar. Kebetulan aku juga mandi, bagaimana kalau kita mandi bebek Mandarin? Murong Yu menatap Mu Liyue dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan mandi bebek Mandarin denganmu. Mu Liyue tersipu dan mengenakan pakaian untuk Murong Yu, lalu langsung mengusirnya keluar dari kamar. Wanita ini, aku sudah melihatnya, menyentuhnya, melakukan semua yang seharusnya dilakukan, dan melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan, apalagi yang begitu malu. Murong Yu memutar matanya dan hanya bisa meninggalkan ruangan. Kakak Tengu, sepanci daging dan sebotol anggur yang enak. Murong Yu mendengar suara sombong anjing hitam besar itu bahkan sebelum dia melangkah masuk ke aula. Ketika Murong Yu masuk, dia mendapati anjing hitam besar itu sedang duduk di aula seperti seorang paman, makan dengan gembira. Sementara Xiao Zi mengantuk di sampingnya, sedangkan Zhou Dong duduk di sebelahnya, melindungi Xiao Zi. Kakak, saat dia melihat Murong Yu, Xiao Zi menukik dan langsung terjun ke pelukan Murong Yu. Kupikir kakak tidak menginginkan Xiao Zi lagi. Xiao Zi berbaring di pelukan Murong Yu, menatap Murong Yu dengan getir. Murong Yu merasa malu untuk beberapa saat, cewek ini menjadi semakin manja. Kakak, bau apa yang ada di tubuhmu? Aneh. Xiao Zi mengendus ujung hidungnya, lalu menatap Murong Yu dengan mata aneh dan bertanya. Wajah Murong Yu memerah. Dia mengalami malam yang gila dengan Mu Liyue tadi malam dan pagi ini, dan tubuhnya penuh dengan bau kedua orang gila itu setelah mereka menjadi gila. Tidak apa-apa, tadi malam terlalu panas, aku berkeringat, ini keringat. Kata Murong Yu dengan malu. Benarkah, kakak, apakah kamu masih berkeringat? Xiao Zi tidak mempercayainya. Benarkah, aku akan mandi dulu. Murong Yu tidak bisa tinggal lebih lama, dan kemudian bertanya kepada Xiao Zi, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi dia menyerahkan Xiao Zi kepada Zhou Dong, dan dia pergi mandi sendiri. Setelah keluar dari kamar mandi, Murong Yu tidak melihat Mu Liyue. Setelah mencari beberapa kali, dia tidak ditemukan, tetapi akhirnya Murong Yu menemukan penguasa kota-kota Jiangsu. Penguasa kota-kota Jiangsu juga seorang pria kuat di alam abadi yang mendalam selama 9 hari. Setelah melihat Murong Yu, dia bersikap sopan, dan aku tidak tahu mengapa dia bersikap begitu sopan saat bertemu dengan Murong Yu dengan kekuatan yang begitu tinggi. Apakah karena Murong Yu adalah orangnya Mu Liyue? Bibi mencari Nona. Nona sudah pergi, kata Murong Yu setelah melihat penguasa kota. Auzu.com, pergi. Murong Yu terkejut, lalu dia marah. Mereka sudah berkunjung tadi malam. Karena mereka berdua sudah menjadi suami istri, bagaimana mungkin wanita ini pergi seperti ini? Dia bahkan tidak menyapa. Bibi tidak perlu marah, Nona muda meninggalkan slip giok ini sebelum dia pergi, mengatakan bahwa dia mengerti setelah membacanya. Sambil berbicara, penguasa kota menyerahkan sepotong slip giok kepada Murong Yu. Murong Yu mengambil slip giok itu dan menariknya dengan pikiran ilahi. Setelah beberapa saat, kejengkelan di wajahnya menghilang, tapi wajahnya malah tampak sedih. Ternyata Mu Liyue bukanlah anggota Xuanzong, dia berasal dari latar belakang yang hebat, tetapi merupakan anggota kekuatan super di dunia peri. Mengenai kekuatan mana itu, dia tidak mengatakannya. Ini karena dia tidak ingin Murong Yu menghadapi masalah apapun. Kali ini dia muncul di Jiangsu karena beberapa konflik antara dia dan keluarganya.
Mengenai kontradiksi itu, Mu Liyue tidak mengatakannya dengan jelas. Tetapi Mu Rongyu juga dapat membayangkan bahwa itu pasti bukan masalah kecil untuk dapat memaksa Mu Liyue pergi dari rumah. Dan wanita ini terlalu keras kepala, menanggung semuanya sendiri. Apakah itu ada hubungannya dengan teknik kultivasinya? Mu Rongyu sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Pria kecil, aku akan memikirkanmu. Kamu adalah satu-satunya priaku. Tetapi jangan datang kepadaku atau bahkan menanyakan tentangku sampai kamu lemah. Jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Baiklah, setelah aku menyelesaikan urusanku sendiri, aku akan kembali untuk mencarimu, dan aku akan tinggal di sisimu selama sisa hidupku. Ingat, kamu tidak boleh mengganggu. Tentu saja, jika kamu memiliki seorang wanita sebelumnya, aku tidak akan keberatan. Namun, tidak ada wanita lain yang diizinkan di masa mendatang, jika tidak, Itulah dua kata terakhir yang ditinggalkan Mu Liyue di dalam kepingan giok itu. Tidak dapat menemukanmu. Wajah Mu Rongyu menunjukkan warna yang merendahkan diri, pada akhirnya, itu karena kurangnya kekuatannya. Jika dia adalah eksistensi tingkat kaisar abadi, apakah dia masih memiliki begitu banyak keraguan? Jika dia benar-benar kaisar abadi, Mu Liyue tentu saja tidak akan meninggalkannya. Bagaimanapun, dia meninggalkan Mu Rongyu bukan hanya karena urusannya sendiri, tetapi juga tidak ingin menambah masalah bagi Mu Rongyu. Bagaimanapun, keluarganya tidak akan mengizinkannya bersama orang yang lemah. Tunggu, aku akan segera menjemputmu dari keluargamu sendiri. Wanitaku hanya bisa menjadi milikku, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mata Mu Rongyu berkedip. Namun, pada saat ini, dia memikirkan Zhao Ziqing lagi. Dia memiliki hubungan dengan Mu Liyue, dan bahkan pergi ke gereja. Jika Zhao Ziqing tahu tentang hal itu, apa yang akan dipikirkannya? Apa yang akan dipikirkannya adalah bahwa Mu Rongyu tidak tahu, dia juga merasa sedikit bersalah. Siapa nona mudamu? Mu Rongyu bertanya kepada penguasa kota Jiangsu dengan suara yang dalam. Penguasa kota menggelengkan kepalanya, kami tidak tahu identitasnya yang sebenarnya, tetapi dia memiliki latar belakang yang hebat. Hanya sedikit orang di dunia peri yang dapat memprovokasi dia. Karena itu, dia seharusnya aman. Penguasa kota mengira bahwa Mu Rongyu mengkhawatirkan Mu Li. Keselamatan bulan, itulah sebabnya. Penguasa kota tidak meragukan ketidaktahuan Mu Rongyu tentang identitas Mu Liyue. Bagaimanapun, Mu Rongyu melemparkan hydrangea kemarin, menikah tadi malam, dan Mu Liyue pergi hari ini, bagaimana mungkin ada waktu untuk memahami hal ini? Jika demikian, maka aku juga akan pergi. Mu Rongyu meninggalkan kota Jiangsu bersama Xiao Zi dan yang lainnya. Oh, wanita kecil itu belum tahu namaku, bukankah dia benar-benar mengira aku adalah Sude dari King Luozong? Dalam perjalanan, Mu Rongyu tiba-tiba berseru dan pertanyaan itu terdengar. Jika Mu Liyue benar-benar mengira Mu Rongyu adalah Sude, maka dia akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana aku bisa menemukan Mu Rongyu di masa depan? Kakak, apa yang membuatmu begitu terkejut? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan adik perempuan cantik itu? Mengapa kamu tidak melihatnya bersama kita? Anak laki-laki itu duduk di punggung anjing hitam besar itu dan mendongak. Mu Rongyu. Dia pergi lebih dulu dan akan kembali bersama kita di masa depan. Mu Rongyu tersenyum, dan kemudian melihat anjing hitam besar itu. Aku akan segera menghancurkan Blue Luozong, dan ada anjing hitam besar di sebelahku. Bahkan jika aku tidak tahu namaku, aku percaya bahwa dengan kecerdikan wanita kecil itu, aku seharusnya dapat menemukan diriku sendiri. Baiklah, aku masih secepat mungkin. Tingkatkan kekuatanmu dan keluarkan wanita kecil itu dari keluarga. Wanita kecil ini benar-benar tidak tahu masalah apa yang telah dia hadapi. Mu Rongyu selalu khawatir. Berjalan seperti ini, berapa lama dan berapa lama aku bisa sampai ke Jiangsu? Dalam perjalanan, anjing hitam besar itu memutar bola matanya dan menjulurkan lidahnya yang besar, seolah-olah dia sedang sekarat, dan berkata dengan lesu. Kalian tidak perlu pergi kemanapun, tinggallah di Jiangsu selamanya. Sebelum suara anjing hitam besar itu jatuh, suara negatif terdengar di telinga mereka. Pada saat yang sama, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka dan mengelilingi mereka. Kalian, tidakkah kalian tahu kebenaran bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Minggirlah demi pamanmu Tengmu,
atau aku akan memakanmu. Melihat seseorang yang bertanggung jawab, anjing hitam besar itu langsung marah. Aku meludah dengan liar ketika aku mengenai tempat itu. Kalian hanya orang bodoh. Seorang pria parubaya melangkah maju dan menatap Murong Yu dan kelompoknya dengan tatapan membunuh. Kalian juga seekor anjing. Anjing hitam besar itu tidak memaafkan. Orang-orang dari Istana Sui. Murong Yu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka orang-orang ini masih mengejarnya selama 10 tahun. Segera setelah meninggalkan kota Jiangsu, orang-orang dari Istana Air mengejar mereka. Apakah orang-orang di Istana Air benar-benar sekuat itu? Murong Yu tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini, di matanya, orang-orang ini telah ditakdirkan untuk menemui ajal mereka sejak mereka muncul. Hantu-hantu itu tidak akan bubar, Zhou Dong, bunuh mereka semua. Murong Yu terlalu malas untuk melakukannya. Faktanya, kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi orang-orang seperti Sui Gong. Orang-orang seperti Istana Sui sangat menghargai Murong Yu, yang terburuk adalah Luo Tianxiang, yang terkuat bahkan mencapai alam peri mendalam 9 surga. Bahkan Luo Tianxiang yang terlemah dapat menamparkan Murong Yu sampai mati. Oleh karena itu, Murong Yu membiarkan Zhou Dong naik, sementara dia, anjing hitam besar dan Xiao Zi mengawasi dari belakang, itu sudah cukup. Aku akan menghentikannya, kalian akan mengalahkan Sude. Pria parubaya yang dipimpin sebelumnya ternyata adalah Dewa Mendalam 9 surga. Selain itu, selain dia, ada juga orang kuat di alam peri mendalam 9 surga di Istana Air. Pada saat ini, pria parubaya itu melangkah ke arah Zhou Dong, sementara Dewa Abadi 9 surga lainnya tidak bergerak. Adapun murid-murid Istana Air lainnya, mereka bergegas menuju Murong Yu dengan cepat, ingin menangkap Murong Yu dan yang lainnya sekaligus. Zhou Dong mencibir, tidak khawatir tentang Murong Yu, tetapi melangkah untuk menemui Dewa Abadi 9 surga di Istana Air, dan bertarung langsung dengan lawan. Dia tidak perlu khawatir tentang Murong Yu, karena bawahan Murong Yu bukan hanya dia seorang Dewa Abadi 9 surga. Benar saja, ketika para murid di Istana Air berjalan menuju Murong Yu dan yang lainnya dengan seringai-menyeringai, Murong Yu melambaikan tangannya ketika dia ingin menangkap mereka sekaligus. Sambil mendesah, Murong Yu tiba-tiba muncul di depan dua sosok. "Bunuh mereka semua!" teriak Murong Yu dengan dingin. Yang baru saja muncul adalah dua Dewa Abadi 9 surga. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Murong Yu, mereka tidak ragu untuk berbalik dan membunuh murid itu menuju Istana Air. Wajah Dewa Mendalam 9 surga kedua di Istana Sui tiba-tiba berubah drastis, sosoknya bergetar, dan dia bergegas menuju Murong Yu. Seorang Dewa Mendalam 9 surga mencibir, dan bergegas keluar secara diagonal untuk menemui Dewa Mendalam 9 surga di Istana Air. Dan Dewa Mendalam 9 surga lainnya menembak langsung ke arah Dewa Mendalam 9 surga dan Dewa Mendalam 9 surga di Istana Air. Kesenjangan antara Dewa Mendalam 9 surga dan Dewa Mendalam 9 surga terwujud saat ini. Saya melihat Dewa Mendalam 9 surga melakukan pukulan telapak tangan, dan Dewa Mendalam 9 surga dari Istana Air bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia ditampar menjadi awan kabut darah oleh telapak tangan Dewa Mendalam 9 surga. Di hadapan Dewa 9 surga yang mendalam, Daluo Jinxian tidak mampu menahan satu pukulan pun, dia hanyalah makhluk yang mati-matian. Aku melihat sosok Dewa 9 surga yang mendalam terus-menerus bergetar dan bergerak, dan awan kabut darah meledak dimanapun sosoknya lewat. Tidak butuh waktu lama sebelum Luo Tianxiang dan Daluo Jinxian di Istana Air semuanya tewas dan terluka. Semuanya terbunuh. Namun, Dewa 9 surga yang mendalam tidak terluka, bahkan tidak bernapas untuk mendapatkan udara. Kesenjangan di antara mereka sangat mengerikan. Melihat orang yang dibawanya dibunuh oleh lawan 3 kali dan 5 kali, kedua Dewa 9 surga yang mendalam di Istana Air tiba-tiba mengubah wajah mereka dan meraung lagi dan lagi. "Aku salah perhitungan, ayo pergi." Kedua Dewa 9 surga yang mendalam di Istana Sui saling memandang dan berkata melalui suara itu. Pada saat yang sama, mereka menamparkan balik lawan mereka dengan satu telapak tangan, lalu berbalik untuk melarikan diri. Mereka berdua bertarung melawan Zhou Dong dan kekuatan mereka berada di antara keduanya. Namun, Murong Yu memiliki 3 Dewa 9 surga yang mendalam.
9 Dewa Langit ketiga membunuh murid-murid Istana Sui lainnya, jadi dia ingin mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Satu mungkin seri, tetapi bagaimana dengan dua? Mereka pasti akan mati. Justru karena inilah mereka bermaksud melarikan diri ke sini. Tetapi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkan mereka melarikan diri? Hancurkan mereka berdua, teriak Murong Yu dingin, menginjak Bing Zijue, dan bergegas menuju salah satu Dewa Langit 9 surga. Taktik kata-kata pertempuran Murong Yu selalu ditampilkan, yang berarti bahwa efektivitas tempurnya selalu dipertahankan di puncak, bahkan melampaui keadaan puncak. Oleh karena itu, kecepatannya adalah batasnya ketika dia menggunakan taktik militer. Dengan Swiss, Murong Yu menyapu kekosongan besar dan muncul di depan Dewa Langit 9 surga yang mendalam, sebenarnya menghalangi jalan Dewa Langit 9 surga yang mendalam. Pada saat yang sama, Zhou Dong juga bangkit dalam sosok yang ganas dan menghentikan Dewa Langit 9 surga yang mendalam lainnya untuk bertarung dengannya lagi. 9 Dewa Langit di Istana Air yang dihentikan oleh Murong Yu sangat marah ketika dia melihat bahwa dia benar-benar dihentikan oleh Dewa Atas. Meskipun kecepatan Murong Yu melampaui ekspektasinya, ranah itu ada di sana. Ada 6 ranah di antara mereka. Perbedaan satu ranah seperti jurang, apalagi 6 ranah. Jika Murong Yu berani menghentikannya, maka dia mencari kematian. Jiutian Xuanxian mencibir, dan tidak melihat gerakan apapun darinya, tetapi malah menghantam Murong Yu secara langsung. Meskipun tubuh fisiknya tidak terlalu bagus, kekuatannya tidak dapat dipungkiri menjadi sangat kuat. Bahkan jika Da Luo Jinxian dipukul olehnya dengan cara ini, dia akan meledak menjadi awan darah. Bahkan yang kuat di alam yang sama akan terkena luka ganda. Terlebih lagi, itu adalah Murong Yu, seorang master kecil. Auzu.com ada seringai di wajah Jiutian Xuanxian di Istana Air, seolah-olah dia telah melihat Murong Yu meledak menjadi awan darah. Pada saat ini, wajah Murong Yu tidak terlihat takut, sebaliknya, ada seringai. Dia secara alami tahu seberapa kuat dia, bahkan jika tubuh fisiknya mencapai level senjata abadi kelas 5, dia mungkin akan dihancurkan oleh lawan. Oleh karena itu, dia tidak akan dipukul oleh lawan. Cosmic Yin Yang Ding. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan kemudian melihat Qian Kun Yin Yang Ding muncul di depannya dari udara tipis, berputar ke arah Nine Heavens Profound Immortal dan menghantamnya. Melihat ini, Jiutian Xuanxian mencibir, dan tidak membuat gerakan apapun, tetapi dia masih berlari cepat ke arahnya. Di matanya, apalagi tripod kecil ini, bahkan jika itu adalah gunung, dia berani menabraknya seperti ini, bahkan jika itu adalah gunung peri, dia akan hancur menjadi bubuk oleh kekuatannya. Melihat Jiutian Xuanxian, Murong Yu mencibir dan tiba-tiba berteriak, api yin dan yang, bakar seluruh dunia. Ledakan, kuali yin yang Qian Kun tiba-tiba meledak, dan bola api membubung ke langit, dan menyapu ke arah Dewa Mendalam 9 surga. Pada saat api yin dan yang meletus, Jiutian Xuanxian tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Perasaan krisis pria kuat itu membuatnya tahu bahwa aura yang kuat dan berbahaya ini berasal dari api aneh di depannya. Hancurkan untukku. Dewa Mendalam 9 surga meraung dan meninju dengan ganas, meledakkan kekuatan yang mengerikan, langsung meledakkan api yin dan yang datang. Pada saat yang sama, dia telah naik ke udara, dan dengan cepat melarikan diri menuju kehampaan. Engah! Begitu kekuatan Dewa 9 surga mendalam membombardir api yin dan yang, dia menghilang dengan suara, puff. Namun, api yin yang hanya terhenti sesaat, lalu terus menghantam Dewa 9 surga mendalam. Turunlah padaku. Dalam momen usaha keras seperti itu, Zhou Dong akhirnya bergegas, meraung, dan meninju, langit hancur dan tanah hancur, dan kekosongan juga hancur, dan dia meledakkan kepala Dewa 9 surga mendalam ke arah Istana Air. Berbalik maju mundur, Dewa 9 surga mendalam dari Istana Air segera bereaksi. Dibandingkan dengan Yin Yang Huo, serangan Zhou Dong tidak begitu berbahaya. Alhasil, dia meraung, dan tinjunya meledak dengan ganas, dan menghantam tinju Zhou Dong. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak seketika, langsung merobek kehampaan. Zhou Dong dan Dewa Mendalam 9 surga di Istana Sui terpukul keras, seluruh orang gemetar tiba-tiba, dan kemudian keduanya terpental keluar. Engah! Murong Yu, yang awalnya berada di belakang,
dengan kasar mundur kembali bahkan begitu kedua dewa mendalam 9 surga bertemu. Namun, itu masih terpengaruh oleh akibat kekuatan kedua belah pihak, menyemburkan darah, dan kemudian terguncang keluar. Kakak Xiaozi, yang dengan gugup menyaksikan semua ini, berseru saat ini. Pada saat yang sama, yang tidak diperhatikan siapapun adalah bahwa mata Xiaozi juga memiliki sentuhan niat membunuh di rambutnya pada saat yang sama, itu hanya sekilas. Jangan bergerak, dia akan baik-baik saja. Menyadari bahwa Xiaozi akan melompat keluar, anjing hitam besar itu mengeluarkan geraman rendah. Dia tidak berani membiarkan Xiaozi keluar, sebaliknya, dia membawa Xiaozi dan mundur jauh. Kalau terkena kekuatan, apalagi Xiaozi, bahkan anjing hitamnya akan langsung meledak menjadi kabut darah. Keluar dari sini. Dalam prosesnya, Sui Gong Jiu Tian Xuanxian, yang merasakan bahaya, meraung dan menepuk punggungnya dengan telapak tangan, menghancurkan kehampaan hingga berkeping-keping, mencoba menghancurkan api Yin dan Yang yang datang untuk dibunuh. Namun, api Yin dan Yang dapat menempa dunia, bagaimana dia bisa memaksanya pergi dengan kekuatannya? Kekuatan yang dia mainkan hanya menyentuh api Yin Yang, dan itu sudah dihancurkan oleh api Yin Yang. Namun, Yin Yang Huo dan Universe Yin Yang Ding berada di bawah kendali Murong Yu dan melesat pergi ke arahnya. Selama dia tenggelam oleh api Yin Yang, maka itu adalah kematiannya. Mati, Zhou Dong meraung, menamparkan telapak tangannya demi telapak tangan, menghancurkan langit, menghancurkan kehampaan, dan dengan panik meledakkan Dewa Mendalam 9 surga ke arah Istana Air. Dewa Mendalam 9 surga dari Istana Air meraung lagi dan lagi, sambil menghindari api Yin dan Yang yang menyapu, sambil menghindari serangan Zhou Dong, dia malu. Gemuruh, dua Dewa Mendalam 9 surga terus meledakkan dan membunuh dalam kehampaan, dan langit yang terbunuh langsung runtuh dan bumi retak. Ledakan, di bawah api Yin dan Yang, Dewa Mendalam 9 surga dari Istana Air tidak dapat melihat ke belakang dan ke depan sama sekali. Ada banyak krisis, baik hampir terbakar sampai mati oleh api Yin dan Yang atau hampir dibunuh oleh Zhou Dong. Akhirnya, Zhou Dong memanfaatkan kesempatan langka, mencetak telapak tangan di dada Sui Gong Jiu Tian Xuanxian, langsung menghancurkan dadanya. Pada saat yang sama, api Yin dan Yang memanfaatkan tren tersebut, dan, huala, secara langsung membanjiri Dewa Abadi yang mendalam selama 9 hari. Dengan kicauan, Dewa Abadi 9 surga yang mendalam ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia sudah sedikit terpesona oleh api Yin dan Yang, dan dia bahkan tidak punya kipas. Dewa Abadi 9 surga yang mendalam di Istana Air akhirnya terbunuh. Apa? Pada saat yang sama, di sisi lain, di bawah upaya bersama dari dua Dewa Abadi 9 surga yang mendalam, Dewa Abadi 9 surga yang mendalam lainnya di Istana Air juga terbunuh. Para pengejar di Istana Air ini semuanya dibunuh oleh Murong Yu dan yang lainnya. Tidak ada yang hidup. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Murong Yu kembali, Xiaozi bergegas dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Dia baru saja melihat Murong Yu terbang keluar dari pemboman muntah darah. Murong Yu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Apakah benar-benar baik-baik saja? Anak laki-laki itu menatap Murong Yu dengan khawatir, dan terus menyentuh Murong Yu dengan tangan kecilnya, seolah-olah memeriksa apakah Murong Yu benar-benar baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Murong Yu merasa tidak berdaya. Cedera kecil semacam itu, di bawah pengaruh kekuatan hidup, sebenarnya telah pulih dari cederanya. Kecuali jika dia terluka parah, atau seluruh orangnya musnah, jika tidak, cedera lainnya tidak penting baginya. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan Jiangsu dengan cepat. Karena orang-orang di Istana Air telah ditemukan, maka pihak lain telah menguasai keberadaan mereka, mungkin ada seorang master di Istana Air di dekatnya. Tuan yang datang ke Istana Sui kali ini berada di ranah peri mendalam 9 surga, tetapi mereka semua dibunuh oleh Murong Yu. Kemudian, saat Istana Sui berikutnya berhenti di depan Murong Yu, dia takut dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Peri. Murong Yu tidak takut dengan alam abadi mendalam 9 surga, karena dia juga memiliki 20 pembangkit tenaga listrik di alam peri mendalam 9 surga. Tetapi jika seorang Raja Abadi datang, apa yang bisa dilakukan Murong Yu selain melarikan diri? Bahkan, masih menjadi masalah apakah dia bisa melarikan diri dari Raja Peri.
Bagaimanapun, Raja Abadi adalah seorang pangeran di alam abadi, dan kekuatannya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Dewa Mendalam 9 Surga. Cepat pergi, Murong Yu menggendong Xiao Zi, menginjak Bing Zijue, dan terbang menuju Jianzhou. Pada saat yang sama, anjing hitam besar dan Zhou Dong juga melebarkan tubuh mereka dan dengan cepat menyusul. Tepat setelah Murong Yu dan yang lainnya pergi, beberapa sosok terbang melintasi langit yang jauh dengan cepat. Itu mendarat di dekat area tempat murid Sui Gong asli mencegat Murong Yu. Mereka semua sudah mati, termasuk dua dewa abadi 9 surga. Seorang pria parubaya mengerutkan kening setelah memeriksa sekelilingnya. Dua dewa abadi 9 surga juga terbunuh. Mungkinkah sudah memiliki kekuatan untuk membunuh dewa abadi 9 surga? Kita masih meremehkannya. Peri lain berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Sudah hanyalah seorang dewa, bahkan jika dia memiliki kekuatan alam abadi emas, itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa membunuh yang kuat di alam abadi 9 surga. Bahkan Sekte King Luo tidak memiliki kemampuan itu. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Apakah dia orang dari Istana Peri? Karena sudah memiliki senjata ajaib ruang di sekelilingnya, apakah mungkin penguasa Istana Peri bersembunyi di dalam senjata ajaib ruang? Pria parubaya itu sedikit mengernyit, bukan tidak mungkin. Jika tidak ada instruksi dari Xiangong, bahkan jika kamu memberinya keberanian, kamu tidak akan berani pergi ke Istana Air untuk membuat masalah. Aku bahkan curiga bahwa orang yang membunuh pangeran itu bukanlah Sude, tetapi dari Istana Peri. Kali ini Istana Peri ingin menggunakan tangan Sude untuk menyelidiki Istana Air kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang abadi kuat lainnya mengerutkan kening dan bertanya. Jika benar-benar ada penguasa Istana Abadi yang bersembunyi di sisi Murong Yu, mereka tidak akan gegabah melakukan apapun sampai mereka tidak tahu tingkat kekuatan lawannya. Lagi pula, jika kamu tidak dapat mengetahui situasinya, hanya orang-orang dari Istana Air mereka yang mati. Bunuh murid Istana Suiku, bahkan orang-orang di Istana Peri tidak bisa pergi begitu saja, mereka harus membayar harganya. Kamu berada di tahap awal Raja Peri, kamu akan terus membawa orang untuk memburu Sude, berhati-hatilah dengan Tuan Istana Peri. Begitu kamu bertemu dengan Tuan yang luar biasa, selamatkan hidupmu. Aku akan kembali ke Istana Air dulu, Istana Peri, Istana Air kita tidak akan takut padanya. Pria parubaya itu mencibir lagi dan lagi, lalu naik ke udara, dan terbang menuju Istana Air. Pada saat yang sama, murid-murid Istana Sui lainnya berada di bawah pimpinan Raja Peri dan mengikuti arahan Murong Yu. Raja Peri. Tanda seru, Murong Yu hanyalah peri kecil di alam keabadian, termasuk eksistensi terendah di alam keabadian. Namun sekarang ada Raja Peri yang mengejarnya secara pribadi. Begitu masalah ini menyebar, Murong Yu takut dia akan menjadi terkenal. Bahkan jika dia mati pada akhirnya, dia akan terkenal. Bagaimanapun, Raja Abadi sudah menjadi master teratas di dunia peri. Dari sini, kita juga bisa melihat seberapa besar kekuatan Istana Air. Anda dapat dengan mudah mengecualikan master tingkat Raja Peri. Lalu, level kekuatan apa Istana Air itu? Master seperti apa yang ada? Peri, atau abadi? Berapa harganya? Kecuali Istana Air, tidak ada yang bisa mengetahui situasi spesifik Istana Air. Namun, menilai dari fakta bahwa pihak lain dapat secara acak mengirim Raja Peri untuk mengejar Murong Yu, pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Peri di Istana Air mereka. Apakah Istana Air merupakan kekuatan super di dunia peri? Ini bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, dia adalah lawan dari Istana Abadi. Dia memenuhi syarat untuk menjadi lawan Istana Abadi, tetapi dia belum pernah menjadi lawan Istana Abadi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Istana Sui. Ada perbedaan 6 alam antara alam peri atas dan alam Raja Peri. Bahkan jika orang kuat di alam Raja Peri hanya bersin, area besar peri atas, peri emas atau bahkan peri misterius, akan terguncang sampai mati. Oleh karena itu, setelah menebak bahwa Istana Air mungkin dikejar oleh orang kuat dari alam Raja Abadi, Murong Yu dan yang lainnya mulai dengan kecepatan tercepat dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Murong Yu tampak sedikit tertekan sekarang. Dunia abadi benar-benar terlalu besar, Jiangzhou sama besarnya dengan dunia kultivasi Huaxia. Itu sangat luas.
Yang terpenting adalah bahwa dunia peri sangat besar, dan dia tidak bisa terbang, dan dia belum pernah ke tempat lain sebelumnya, jadi dia tidak bisa menggunakan susunan teleportasi Hetu Luoshu. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke suatu tempat, dan sekarang dia hanya bisa berlari. Auzu.com. Meskipun kecepatan larinya tidak lambat, sering kali menemui beberapa rintangan, seperti gunung, tebing, dan sejenisnya. Tidak secepat terbang. Pada saat ini, Murong Yu dan kelompoknya sedang melintasi pegunungan, dikelilingi oleh tebing. Namun, meskipun ini sedikit menghalangi kecepatan Murong Yu, mereka tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Tidak bagus. Tepat ketika Murong Yu baru saja menyeberangi jurang dengan Xiao Zi di tangannya, Murong Yu merasa terintimidasi dan berteriak keras. Pada saat yang sama, pada saat yang hampir bersamaan, Xiao Zi di tangan Murong Yu menghilang, dan anjing hitam besar di sampingnya juga menghilang. Bahkan Zhou Dong diteleportasi ke dunia Hetu Luoshu olehnya. Ledakan. Pada saat mereka menghilang, sebuah tangan besar dengan keras menghancurkan langit dari langit di atas kepala mereka, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, dan menamparnya dengan keras. Murong Yu terkejut, dan segera setelah mengguncang sosoknya, dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Pada saat yang sama dia menghilang, tangan besar itu sudah difoto dengan sangat kuat. Ledakan. Setelah suara keras itu, gunung-gunung dan tebing-tebing dalam radius 100.000 mil terhapus di telapak tangan, dan mereka langsung terhapus. Adapun dua bawahan Murong Yu lainnya, pembangkit tenaga listrik di alam mendalam 9 surga. Ketika mereka berdua merasakan serangan, mereka telah meledak dengan kecepatan terkuat dan terbang menuju jarak yang jauh, ingin melarikan diri ke sini. Awalnya, Murong Yu bermaksud membawa mereka ke dunia Hetu Luoshu. Hanya saja jarak di antara mereka agak jauh. Selain itu, sudah terlambat bagi Murong Yu. Kecepatan penyerang tiba-tiba ini terlalu cepat, dan Murong Yu yang cepat hampir tidak bisa bereaksi. Puff, puff. Sosok kedua penguasa alam abadi mendalam 9 surga itu hanya bergetar, dan ketika mereka hendak pergi, mereka hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi awan darah. Kedua pembangkit tenaga alam abadi mendalam 9 surga itu dipukuli menjadi kabut darah bahkan tanpa sempat melarikan diri. Raja Peri, Murong Yu baru saja memasuki Hetu Luoshu, melihat pemandangan ini dari pandangan sekilas Jing Hong, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Hanya yang kuat di alam Raja Peri yang dapat membuat kekuatan alam abadi mendalam 9 surga begitu rentan. Wajah Murong Yu langsung memucat ketika dia memikirkan kekuatan alam Raja Abadi. Pertama kali dia memasuki dunia Hetu Luoshu, Murong Yu harus mengendalikan transmisi Hetu Luoshu, selama dia pergi dari sini, tidak peduli kemanapun itu ditransmisikan. Aku melihat kemana kamu melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan, dan suara penghinaan datang dari jauh. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih kehampaan tempat Murong Yu menghilang. Tangan besar itu membengkak karena angin, dan membengkak dalam sekejap, menutupi langit. Keluarlah. Tiba-tiba, Raja Abadi meraung dan tangannya yang besar bergetar. Embusan. Di dunia Hetu Luoshu, Hetu dan Murong Yu dipukul keras pada saat yang sama, dan seteguk darah terguncang keluar. Pada saat yang sama, di kehampaan, sebuah gulungan kuning bumi muncul di kehampaan. Hetu Luoshu benar-benar dipaksa keluar oleh Raja Peri ini. Sebuah telapak tangan dikeluarkan dari kehampaan, dan pada saat yang sama Hetu dan Murong Yu dipukul dengan keras. Murong Yu terkejut, dia tidak bisa berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik Raja Abadi begitu menakutkan. Cosmic Yin Yang Ding, Yin Yang Fire, bakar seluruh dunia untukku. Murong Yu meraung dan mengorbankan Qian Kun Yin Yang Ding, ingin membakar dunia dengan api Yin Yang. Bergemuruh. Api yin dan yang tak berujung menyebar ke segala arah seperti lautan badai. Raja Abadi hanya mendengus dingin, dan kekuatan yang kuat menyapu dari segala arah. Pada saat ini, api yin dan yang awalnya lepas seperti air pasang, tetapi pada saat ini, tampaknya telah diserang, dan dengan cepat kembali lurus di sepanjang jalan. Wajah Murong Yu berubah lagi. Tentu saja dia tahu bahwa api yin dan yang tidak akan kembali tanpa alasan. Ini karena kekuatan Raja Abadi terlalu kuat, dan api yin dan yang menindas kembali.
Bukan karena kekuatan Raja Abadi lebih mengerikan daripada api Yin dan Yang, sebenarnya, itu karena kekuatan Murong Yu terlalu berbeda dari Raja Abadi. Kalau tidak, jika Murong Yu juga berada di alam Raja Peri, bagaimana api Yin dan Yang bisa mengalir kembali? Saya khawatir saya bisa membunuh Raja Peri secara langsung. Hanya saja sekarang, Murong Yu hanyalah seorang abadi tingkat atas, dan bahkan Hetu Luoshu dipaksa keluar oleh Raja Abadi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupnya?